pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Irna Singaraja. Siang ini kami akan menemani Anda pukul 11 hingga pukul 11.50 menit waktu Indonesia Tengah di Klinik Angkasa. Dan pendengar, Anda juga bisa menyaksikan acara Klinik Angkasa siang ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Nah, siang ini saya sudah bersama dengan narasumber kami, yaitu Dr. Komang Adi Widayana. Om Swastiastu, selamat siang dok. Om Swastiastu, selamat siang juga Kak Irna. Oke, terima kasih dok sudah bisa hadir. Salam sehat selalu tentunya. Iya. Oke, ini kan kita bakal membahas tentang topik pneumonia pada anak. Nah, seperti apa dok? Jadi pneumonia ini berdasarkan definisi Mungkin dideketin ininya mic-nya. Oke. Berdasarkan definisi terlebih dahulu yaitu pneumonia merupakan suatu peradangan pada jaringan paru sebagai akibat terhadap infeksi paru. Nah, pneumonia ini merupakan salah satu manifestasi infeksi pernafasan akut yang cukup berat dan sangat sering menyebabkan kematian untuk anak-anak khususnya di bawah 5 tahun. Oke. Berarti kalau kasus di Indonesia sendiri termasuk tinggi apa gimana dok? Untuk kasusnya sendiri di Indonesia berdasarkan data tahun 2016 yaitu sekitar 16% anak-anak dari seluruh Indonesia itu terinfeksi virus atau infeksi pneumonia ini. Oke. Ya, jadi cukup sering untuk anak-anak di bawah umur 5 Sebenarnya, tahun. oke. Apa yang membuat indikasi pneumonia terjadi di Indonesia ini, terutama untuk anak-anak maksudnya? Untuk indikasi atau faktor risiko mungkin maksudnya. Untuk faktor betul. risiko anak-anak sendiri ada berbagai macam. Yang pertama yaitu imunitas rendah. Jadi ketika anak tersebut mengalami imunitas yang rendah, misalkan memang anak itu memiliki gizi buruk atau gizi kurang, selanjutnya memang tidak mendapatkan ASI eksklusif saat 6 bulan pertama. Selanjutnya dari makanan yang kurang nutrisi itu juga menyebabkan dari infeksi pneumonia ini. Selanjutnya yang kedua itu ada hunian yang padat. Nah, hunian yang padat itu berpengaruh ternyata ya dok ya? sangat berpengaruh. Contohnya di kota-kota besar yang sangat padat. Jadi sering sekali bertatap muka dengan orang yang tidak kenal, misalkan yang sudah memang dari awal terinfeksi virus atau pneumonia ini, itu akan gampang sekali menularkan ke anak cucu mereka. Selanjutnya yang ketiga ada status ekonomi rendah. Nah, di mana ketika status ekonomi rendah, dia akan sangat mudah sekali terinfeksi pneumonia ini. Jadi sangat gampang terpapar polusi, polutan-polutan seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu penyakit yang menyertai, misalkan pada anak-anak yang memang imunitasnya rendah, pada penyakit-penyakit HIV yang memang menyerang imunitas. Selanjutnya pada anak-anak yang sering sekali atau sedang dirawat di rumah sakit dengan perawatan intensif yang cukup lama juga merupakan faktor risiko. Selanjutnya yang kelima ada polusi udara. Nah, di mana pada polusi udara ini contohnya pada tempat tinggal yang berada di pabrik-pabrik, asap-asap pabrik itu sangat merupakan faktor risiko daripada pneumonia ini. Selanjutnya juga yang tidak kalah paling sering yaitu asap rokok. Nah, asap rokok ini ternyata terbukti merupakan faktor risiko yang paling sering menyebabkan pneumonia. Dimana kan sering sekali ada bapak-bapak bahkan dia sudah mengatakan, saya tidak pernah merokok di depan anak saya, tapi saya merokok di kantor misalkan. Tapi berdasarkan penelitian sekarang terbukti ternyata ada mikropartikel yang ternyata masih tertinggal di saluran pernafasan orang tuanya dan saat dia berkomunikasi dengan anaknya di rumah itu akan menyebar. Seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. Yang terakhir yaitu imunisasi yang belum lengkap. Memang imunisasi ini terdapat beberapa imunisasi yang sangat mengcover dari pneumonia ini, terdapat beberapa bakteri. Yang pertama ada pneumococcus, influenza, Haemophilus influenza tipe B. Itu sangat sering sekali menyebabkan pneumonia. Jadi imunisasi ini sangat berpengaruh sekali terhadap imunitas daripada tubuh anaknya dan sangat mengurangi daripada prevalensi pneumonia pada anak. Berarti jangan dianggap enteng ya dok ya? Iya, betul sekali, jangan dianggap Seperti enteng ini ya. karena lumayan sering juga pada anak-anak dan sangat menyebabkan kematian juga. Nah, itu dia. Pneumonia ini kan tadi sudah dikatakan oleh dokter bahwa usia yang rentan terkena itu dari 5 tahun ke bawah ya dok ya. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak sampai usia berapa nih dok? Untuk sebenarnya untuk pneumonia sendiri dia bisa menyerang dari umur anak baru lahir sampai dia sudah tua, sampai kakek nenek pun bisa terkena infeksi paru atau pneumonia ini. Cuma memang pada anak-anak kan memang terkenal imunitasnya belum bagus, belum artinya belum kebal, sempurna lah ya. sempurna.
Terus ditambah dia memang saluran pernafasan anak-anak itu kan lebih pendek jika kita lihat mikroskop itu dibandingkan dengan yang lebih dewasa, makanya lebih rentan sekali terhadap pneumonia ini. Oke. Baik dok, ini baru awalnya dulu ya dok ya. Baru awal, ya. Biar kita membangkitkan terlebih dahulu nih untuk sharing kita siang hari ini. Sekali lagi Klinik Angkasa kali ini, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, saya bersama dengan dokter, kita sebutnya dokter Ari aja ya dokter ya? Iya. Panggilannya bisa. memang dokter Ari? Dokter Adi. Oh, Dokter Adi ya Dokter maksudnya. Adi. Panggilannya emang Dokter Adi ya dok ya? Iya, Oke. bisa Adi, bisa Komang. Oh bisa, Ya. oke. Bersama dengan Dokter Adi, jadi kita masih membahas tentang pneumonia pada anak. Kita memang fokus ke anak karena memang meskipun pneumonia ini bisa terkena oleh orang dewasa juga ya dok ya, Bisa, seperti bisa itu. banget. Baik, kami akan mengajak Anda nanti jika Anda memang ada pertanyaan untuk Dokter Adi, ya silakan Anda bisa menghubungi kami melalui telepon 0362246444 atau melalui WhatsApp di 0811399790. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Selamat sore, Jeng. Sore, kemana nih sore-sore gini? Biasa nemenin anak bermain. Ih, seneng banget ngajak anak bermain. Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Buang-buang waktu, Jeng. Jangan salah, Jeng. Bermain untuk anak-anak itu penting loh. Tapi harus diingat, bermainnya di ruang bermain yang ramah anak ya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Hak Anak. Upaya pemenuhan hak anak untuk bermain juga tertuang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan akhir ruang bermain adalah untuk membuat anak bahagia dan mewujudkan terjadinya proses perlindungan anak saat bermain. Melalui bermain, tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh akan terbentuk, baik fisik, spiritual, intelektual, dan sosial. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang nggak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju, setuju. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Juga untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, masih bersama dengan saya Irna dan juga Dokter Adi. Masih membahas tentang agak susah ya ngomongnya, Iya, kadang-kadang emang agak susah. pneumonia pada anak. Nah tadi juga sudah disampaikan oleh Dokter Adi bahwa ini adalah penyakit yang jangan dianggap enteng karena bisa menyebabkan kematian ya dok ya. Iya, benar sekali. Bisa menyebabkan kematian untuk anak-anak khususnya. Nah ini dia nih, dan termasuk juga di Indonesia ini termasuk yang tinggi juga ya dok ya. Nggih, cukup tinggi, 16% dari seluruh anak-anak terinfeksi paru setiap tahun. Nah ini sebenarnya harus kesadarannya dari mana dulu nih dok yang harus diperhatikan nih, utamanya maksudnya tadi
walaupun sudah disampaikan bahwa faktornya banyak, faktor penyebabnya banyak ya dok, tapi yang paling utama kalau menurut dokter yang harus diperhatikan oleh orang tua atau orang-orang dewasa lah, karena kan kita fokusnya ke anak-anak nih. Iya. Kalau faktor-faktor yang harus sangat diperhatikan oleh orang tuanya, yang pertama yaitu dari anak baru lahir sebaiknya Gizinya. diberikan ASI eksklusif Oh, untuk oke. nutrisinya, karena ASI itu cukup penting untuk anak-anak karena dia terdapat imunitas dari ibunya seperti itu. Nutrisinya juga sangat terjaga. Oke. Karena memang kan ASI itu sampai saat ini belum ada yang susu, terutama susu yang bisa hampir sama komposisinya dengan ASI. Karena ASI itu merupakan susu yang sangat penting untuk anak baru lahir. Itu yang pertama dari nutrisi. Yang kedua tentunya pasti imunisasi. Imunisasi ini artinya seperti pemintaran sebenarnya. Pemintaran kekebalan tubuh anak terhadap infeksi-infeksi baru seterusnya. Jadi supaya lebih pintar imunitas jika terkena misalkan infeksi pneumonia ini, supaya lebih tahu, lebih pertama lebih dapat menjaga daripada imunitas anaknya supaya tidak terjatuh dalam kondisi infeksi pneumonia berat seperti itu. Dan yang ketiga sebenarnya yaitu dengan jaga kebersihan anaknya. Jaga sanitasi anak, karena itu juga sangat berpengaruh sekali terhadap imunitas anaknya. PHBS? Iya, Berarti PHBS penting ya salah dok satunya. ya? Iya benar benar, banget. Fer. Nah tadi ini yang menarik nih dok. Tadi disampaikan oleh dokter Adi bahwa ada yang ringan, ada yang berat gitu pneumonia. Iya, pneumonia ini kalau secara klasifikasi ada yang pneumonia, ada yang pneumonia berat, seperti itu. Oke. Jika pneumonia yang biasa, yang ringan, yaitu gampang sekali membedakan dengan yang berat. Jadi anak itu memang pertama pasti ada gejalanya. Yang pertama ada triasnya untuk pneumonia, ada batuk, pilek dan sesak. Karena dia sudah menyerang daripada parenkim atau jaringan paru itu. Makanya pasti ada sesak. Beda dengan infeksi pernafasan akut, dia hanya batuk, pilek, belum tentu sampai sesak karena dia belum menyerang dari paru-parunya. Kalau ISPA ya dok ya? Kalau ISPA ya. Oke siap. Seperti yang pertama pasti ada triasnya, batuk, sesak dan demam. Nah, dari tingkatan sesaknya ini yang kita lihat. Yang pertama, jika misalkan batuknya tidak terlalu sering, tidak terlalu produktif, artinya tidak berdahak terlalu banyak atau kental. Yang selanjutnya ada demamnya, masih bisa ditangani dengan obat-obatan di rumah. Selanjutnya sesaknya juga. Sebenarnya kita harus dari bapak ibu sendiri, jika memiliki anak di rumah harus mengetahui kapan si anaknya itu sesak atau kapan anak itu belum sesak, seperti itu. Untuk mengetahuinya sangat mudah sekali. Yang pertama yaitu melihat dengan anak itu, dibuka bajunya kalau bisa. Kita lihat dari frekuensi pernafasannya dalam semenit. Dilihatnya dari bagian perut atau gimana dok? Dinilai dari cepat tidaknya anak itu oke, bernafas. siap. Karena kan sebenarnya ketika tubuh kita sudah kekurangan oksigen, tubuh itu sudah mengkompensasi dengan nafasnya yang lebih cepat, seperti itu. Memang ada batas-batasnya. Jadi kalau memang bapak ibu dan sangat ingin aware terhadap anaknya, harus mengetahui ini. Jadi misalkan kalau anak bapak ibu di bawah 1 bulan, coba hitung frekuensi pernafasannya. Jika sudah lebih dari 60, maka itu sudah bisa dikatakan lagi sesak anak bapak ibu. Selanjutnya ketika anak itu berusia 2 bulan sampai 1 tahun, hitung juga frekuensinya. Jika lebih dari 50, maka itu sudah dikatakan frekuensi nafas yang cepat, yang dapat mengindikasikan bahwa anak tersebut sedang sesak. Yang ketiga yaitu ketika anaknya berumur 1 sampai 5 tahun, yaitu ketika pernafasan itu frekuensinya di atas 40 kali per menit. Nah, jadi kan bapak ibu sangat mudah bisa dengan stopwatch, dengan dilihat anaknya apakah pernafasannya cepat. Cuma memang untuk yang ini ada syaratnya, yaitu saat anak bapak ibu sedang tenang. Jadi ketika tidak rewel atau menangis. Karena memang kan Kalau anak-anak nangis beda ya dok ya? kalau menangis pasti lebih Kita cepat hitungannya nih mau pernafasannya. mengecek nafas aja harus ada intonasinya ya dok ya? Harus ada intonasinya. Nggak cuma menyanyi ya. Jadi kalau yang normal seperti itu ya? Iya, kalau normalnya ya itu batas-batasnya. Oke. Selanjutnya yang kedua, bapak ibu bisa menilai dari anaknya, dilihat perutnya, hidungnya, lehernya kalau perlu juga. Jadi yang pertama, jika bapak ibu sudah melihat adanya cekungan di antara dada dan perut, itu sudah namanya retraksi dinding dada. Artinya dia sampai memerlukan otot-otot bantu pernafasan di sana untuk mengirim udara dari lingkungan ke dalam tubuh. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, lihat adakah cekungan di bawah leher, di bagian sini. Itu jika sudah ada cekungan ketika bernafas, itu artinya sudah terjadi sesak dan pernafasannya sudah terhambat, seperti itu. Oksigen dalam tubuh sudah harus
dengan otot-otot bantu nafas supaya bisa mengalirkan ke dalam paru-paru. Yang ketiga, lihat hidungnya. Kalau sudah ada kembang kempis berarti memang dia memaksa sekali udaranya untuk masuk. Memerlukan otot bantu nafas. Itu juga bisa dikatakan sudah mulai sesak anaknya. Dan yang ketiga, ada suara tambahan paru atau kita bilang suara nafas. Biasanya ibu-ibu pasti ngeh ketika malam. Kenapa anak saya kok bunyinya grok-grok gitu, bunyinya grok-grok setiap malam. Atau ngik-ngik itu pengaruh juga, Dok? Kalau ngik-ngik juga Beda. bisa. Bisa. Cuma memang kita harus bedakan ngik-ngik ini karena pneumonia atau ngik-ngik ini karena asma. Asma ya. Iya, cuma ya memang keduanya sangat berbahaya juga, harus memerlukan penanganan cepat. Karena memang sudah karena sudah dia menimbulkan sesak untuk anak. Baik. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan kanal YouTube RRI Singaraja Official, sekali lagi kami akan membacakan untuk Anda yang bertanya melalui WhatsApp ataupun yang sudah komen di kanal YouTube RRI Singaraja Official ya. Sekali lagi memang kalau boleh dikatakan kita flashback dikit sebelum tadi sudah disampaikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Adi, bahwa banyak faktor yang menyebabkan pneumonia pada anak tersebut. Tapi ternyata ini ada yang bertanya nih, Dok nih, mohon maaf ya. Ini bukan penelpon ini. Penanya kami melalui WhatsApp di 0811 399 9790. Yang jadi pertanyaan saya, yang saya tahu anak saya pernah kena pneumonia, dokter. Tapi itu karena katanya bakteri atau virus gitu, saya lupa juga. Jadi kalau saya lihat, kalau sanitasi di rumah saya pribadi itu bagus. Dan kena matahari juga untuk rumah saya, tidak yang lembab, karena sebelumnya saya sempat dikasih informasi bahwa ditanya sama dokter rumahnya lembab atau tidak, atau kena matahari. Rumah saya aman, tapi ketika saya dicek ternyata anak saya kenanya gara-gara faktor bakteri atau yang namanya virus apa gitu, mohon maaf lupa ya, tapi anak saya sekarang sudah SMP soalnya. Jadi sebenarnya pneumonia ini momok yang jadi PR buat ibu dan juga orang tua lah hitungannya ya, bahwa yang menjadi pegangan kita sekali lagi kan saya akuin anak saya itu tidak mengenal yang namanya ASI. Berarti yang paling utama imunisasi full, ASI yang nggak full. Jadi yang saya pertanyakan adalah, maksudnya yang paling utama adalah kesehatan itu di gizinya yang harus diutamakan, dan juga kelengkapan dari imunisasi itu. Jadi untuk ibu-ibu yang masih punya anak bayi atau anak-anak balita, tetap jaga kesehatannya, jangan sampai hal-hal yang mungkin sudah dianjurkan oleh pemerintah atau siapapun itu bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih dari Ibu Suryani. Oke, terima kasih untuk Ibu Suryani. Kalau menurut Ibu Suryani katanya dia anaknya kena faktor bakteri atau virus gitu. Tahan dulu, Dok. Boleh tahan karena ada yang bergabung. Kita biar dua ya, menanggapi dua, satu WhatsApp, satu penelpon. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, dokter. Nggih, sira niki Ibu mohon maaf. Ibu Rahayu. Oh, nggih. Dari Gajah Mada. Nggih, silakan Ibu Rahayu. Nggih. Maaf niki. Orang tuanya itu merokok pakai apa? Vape. Oke, vape. Nah, itu pengaruh ke anaknya, asapnya itu pengaruh ke anaknya, nggih. Terima kasih, dokter. Terima kasih Bu Rahayu, nggih. Rahayu sareng sami nggih. Terima kasih Bu Rahayu. Waduh, ini juga jadi momok ya, PR juga nih untuk kita semua sebenarnya. Silakan dokter langsung yang menjawab biar pasti bahwa yang berbicara adalah dari kesehatan. Silakan dokter. Baik, yang pertama terlebih dahulu terkait dengan nutrisi dan ASI. Sangat penting ya, memang sebenarnya untuk faktor risiko ini tidak ada yang lebih dominan, tidak ada yang lebih di bawahan seperti itu. Sebenarnya faktor risiko yang saya sebutkan tadi yang ke-8 itu ya, yang ke-8 itu memang semuanya itu sangat mempengaruhi, entah salah satunya atau keduanya. Memang seperti misalkan yang pertama ASI. ASI itu kan sangat penting untuk anak-anak baru lahir karena dia itu mengandung dari imunitas ibunya yang diturunkan ke anaknya. Jadi sangat penting untuk ASI, apalagi untuk nutrisinya. Nutrisinya ketika 6 sampai 2 tahun kan sudah mendapatkan MPASI. Jadi MPASI ini juga sangat berpengaruh juga untuk imunitas anaknya. MPASI yang sangat bernutrisi baik untuk anaknya. Jadi berdasarkan data UNICEF sendiri, untuk ASI ini dapat menurunkan prevalensi dari pneumonia sampai 20%. Jadi cukup tinggi sekali hanya dengan pemberian ASI. Bisa menurunkan 20% prevalensi dari pneumonia. Dan juga yang kedua untuk MPASI sendiri bisa menurunkan sampai setengahnya bahkan dari pneumonia.
Jadi memang sangat penting sekali nutrisi anak-anaknya sewaktu baru lahir sampai umur 2 tahun. Seperti itu. Jadi selanjutnya yang FAP. Berarti faktor bakteri sama virus itu? Untuk faktor bakteri. Sebenarnya kan pneumonia ini merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh invasi atau infeksi daripada kuman. Nah, itu sederhananya. Kalau kuman sendiri ada berbagai macam yang dapat menyebabkan pneumonia. Yang pertama dari bakteri. Bakteri sendiri ada banyak juga, dan yang paling sering ya Streptococcus pneumonia, Staphylococcus aureus, dan Haemophilus influenza tipe B. Nah, untuk Haemophilus influenza tipe B ini sudah ada vaksinasinya. Langsung ya, Dok ya. Yang Pentabio dan sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, yang lagi satu yang Streptococcus pneumonia ini masih belum. Ya, yaitu vaksin PCV, tapi sudah tersedia di Indonesia, cuma belum tersubsidi oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu aware sama anaknya dan ingin imunitas lebih baik lagi, bisa silahkan untuk imunisasi PCV ini, karena hampir setengahnya itu disebabkan oleh Streptococcus pneumonia ini. Selanjutnya yang kedua. Pertanyaan dari Bu Rahayu, Selanjutnya lagi yang lainnya. Masih dari bakteri. Oke, siap, bakteri ya. Yang virus juga ada banyak. Yang misalkan virus influenza, virus rhinovirus namanya ada RSV, dan juga yang kemarin yaitu SARS-CoV-2 juga bisa menyebabkan pneumonia. Ya, sebenarnya COVID itu kan artinya dia itu ada sesak dan sebenarnya dia infeksi paru. Ya, pernafasan ya, Dok ya? Pernafasan itu maksudnya. Selanjutnya dari jamur juga ada kandidiasis, bisa memang karena imunitasnya rendah pada pasien yang contohnya itu pasien HIV, pasti akan mudah sekali terinfeksi kandida ini, seperti itu. Memang banyak sekali patogen-patogen atau kuman-kuman yang menyebabkan pneumonia, cuma ya memang agak susah untuk dinilai ini sebenarnya dari sebabnya yang virus atau bakteri, karena memang kan berdasarkan sekarang ini mengobati lebih murah daripada kita menemukan apa yang menginfeksi seperti kemarin contohnya. Pada COVID itu kan sebenarnya lebih murah mengobati daripada kita harus periksa PCR yang dulu belum ada swab antigen, yang antigen yang lebih murah. PCR aja bisa jutaan seperti itu. Kan lebih aman kita mengobati aja lebih murah seperti itu. Selanjutnya yang kedua terkait dengan VIP atau asap VIP dengan pneumonia. Ya, sebenarnya kan untuk vape sendiri sebenarnya kandungannya hampir mirip dengan merokok, yaitu ada nikotinnya, ada zat-zat adiktif lainnya yang masih saat ini menjadi menjadi bumerang sebenarnya, karena beberapa negara memang dia itu resolusinya untuk menghentikan merokok yaitu dengan nge-vape. Tapi jika dibandingkan ya sebenarnya keduanya sama-sama membuat permasalahan pada kesehatan, cuma ya memang pada vape dikatakan dia itu lebih rendah, tapi ya memang sama-sama. Maka dari itu ya vape itu sebenarnya ada nikotinnya, terus ada juga zat-zat adiktif lainnya. Sampai saat ini merokok, nge-vape juga masih menjadi faktor risiko terkait dengan pneumonia ini seperti itu. Jadi apalagi kalau misalnya tadi juga sempat Dokter Adi jelaskan, biarpun rokoknya di kantor tapi masih ada partikel-partikel yang tersimpan ya seperti itu dalam tubuh, dan ketika ketemu anak tanpa mandi dulu, tanpa ganti baju atau tidak cuci muka, sikat gigi dan lain-lainnya lah ya gitu ya, langsung bertatapan dengan anaknya ya pasti akan menularkan, atau artinya mikropartikel ini akan terkena pada anaknya, pindah ke situ jadinya. Oke. Baik dokter, ini kita break dulu. Jadi untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga untuk Anda pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, sekali lagi kami masih akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya atau sharing tentang pneumonia pada anak sesaat lagi. Kreativitas anak merupakan kemampuan mengembangkan imajinasi anak. Program Idola Anak Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini. Kalau ada gempa, lindungi kepala.
Kalau ada gempa, masuk kolong meja. Kalau ada gempa, jauhilah kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman. Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Klinik Angkasa siang ini bersama dengan Dr. Adi. Oh ya, saya mau share dulu, mungkin sharing sama-sama karena nanti juga ada yang bertanya, Dr. Adi bertugas di mana sebenarnya? Untuk saat ini saya bertugas di Rumah Sakit Umum Kertahusada. Oke, dan asalnya dari? Asalnya dari Singaraja. Ini dokter kebanggaan Singaraja ya. Oke dok, tadi sudah kita bahas adalah gejala, terus apanya lagi faktornya gitu kan, penyebabnya. Nah kalau boleh tahu dong, kita kan nggak mau anak-anak kita atau siapapun itu, entah ponakan, entah cucu, entah siapapun itu ya, untuk mencegah pneumonia sendiri itu seperti apa sesungguhnya? Baik, untuk pencegahan pneumonia sendiri sebenarnya dari UNICEF atau ya kita bilang lembaga kesehatan untuk anak ya. Dari UNICEF sudah memberikan guideline. Yang pertama itu ada 3. Yang pertama ada protect, yang kedua ada prevent atau pencegahan, yang ketiga ada diagnose and treat, artinya diagnosis dan tata laksana seperti itu. Yang pertama dari protect sendiri, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, yaitu pentingnya ASI eksklusif. Nah, di mana pemberian ASI eksklusif ini dapat mencegah daripada hampir 20% lebih dari seluruh pneumonia pada anak. Itu jadi sangat penting pemberian ASI pada anak-anak baru berusia 0 sampai 6 bulan ya. Yang kedua yaitu pentingnya MPASI yang bernutrisi yang sangat baik ya. Karena dari pemberian dari nutrisi yang baik ini mendukung daripada sistem kekebalan tubuh yang kuat dan memberikan perlindungan dari penyakit-penyakit, salah satunya pneumonia. Itu dari protect. Yang selanjutnya yang kedua dari prevention. Yang pertama prevention sendiri yaitu dengan imunisasi lengkap sesuai dengan rekomendasi Kemenkes ataupun EDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, imunisasi ini sangat penting juga untuk imunitas anak. Ya, seperti itu karena dapat membantu pemintaran, artinya kekebalan tubuh anak terkait dengan penyakit-penyakit yang menyerangnya, seperti itu. Yang kedua dari prevention yaitu mengurangi polusi udara seperti penggunaan kayu bakar, batu bara dalam memasak. Itu lebih jadinya anak-anak lebih mudah terpapar polusi. Terpapar asap, itu juga meningkatkan resiko dari pneumonia bahkan sampai hampir 2 kali lipat. Seperti itu. Yang ketiga dari UNICEF yaitu diagnosis and treatment, artinya diagnosis dan tata laksana. Nah, berdasarkan data UNICEF sendiri yaitu hanya 60% dari seluruh anak yang menderita pneumonia ini dibawa ke fasilitas kesehatan. Berarti hampir sekitar 40% lebih tidak dibawa ke fasilitas kesehatan. Ini yang sangat berbahaya sebenarnya. Dan bahkan dibiarkan saja itu anaknya. Karena apabila ini dibiarkan terus-menerus akan jatuh ke pneumonia berat. Pneumonia berat itu ketika anak selain dari trias pneumonia tadi itu ada sampai lemas, mudah tertidur dan bisa bahkan sampai penurunan kesadaran anaknya. Artinya dia itu ketika kita rangsang, artinya ketika kita beri rangsangan nyeri, anak itu tidak merespon. Bahkan saya pernah ketemu anak-anak yang ketika dipasang infus pun tidak merespon, padahal sangat sakit sekali. Padahal iya, saya juga takut dok. Sangat, bahkan dia tidak akan merasa kesakitan atau nyeri dan bahkan lemas sekali kelihatan anaknya. Itu yang sangat berbahaya sebenarnya. Kalau ini dibiarkan pneumonia ini seperti itu. Karena apabila anak tersebut sudah jatuh ke pneumonia berat, maka angka kematiannya akan sangat tinggi sekali. Seperti itu. Dan selanjutnya untuk diagnosis and treatment ini seperti yang saya sebutkan tadi, segeralah bawa anak ke fasilitas kesehatan apabila sudah ketemu gejalanya, batuk, sesak dan juga demam yang seperti tadi. Segeralah bawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu.
Di Buleleng sendiri saya akui puskesmas sudah berada di seluruh kecamatan, dan bahkan ada yang sampai 2 atau 3 puskesmas di seluruh kecamatan. Itu jadinya sangat mudah untuk menjangkau fasilitas kesehatan seperti itu. Dan apabila semakin cepat kita mendeteksi atau menilai anak kita sedang terinfeksi pneumonia, semakin cepat juga pemberian obat-obatan, pelayanan kesehatannya semakin cepat. Semakin cepat juga dia akan sembuh dan tidak jatuh ke pneumonia yang berat seperti itu, dan tidak perlu juga perawatan intensif seperti itu. Oke. Jadi jangan sampai yang ringan pun kita tidak mau terjadi, apalagi yang sampai yang berat ya dok ya. Jadi sebenarnya simple sebenarnya. Tapi kebetulan ada yang bertanya melalui WhatsApp kami kembali. Line telepon kami sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung melalui 0362246644. Oke, ini langsung ditanggapi. Selamat pagi, selamat siang ya. Selamat siang dokter, selamat bertugas. Yang saya tanyakan adalah ketika, mohon maaf, tidak semua ibu-ibu atau wanita yang mengandung itu nantinya bisa keluar ASI. Mohon maaf dokter ya, karena saya pengalaman pribadi walaupun saya anak pertama tidak menyusui, tapi ini saya anak kedua tidak bisa menyusui. Ini faktornya apa ya dok gitu. Nah untuk anak yang tidak kena ASI, saya mungkin imunisasi akan jalan terus, tapi kalau untuk ASI yang kedua ini tidak bisa keluar air susu saya. Ini apa? Sudah dibantu dengan makan kacang, minum obat pelancar ASI, tapi tetap aja tidak bisa. Nah ini mungkin apa faktor usia atau gimana, saya juga kurang paham, ataupun stres seperti itu ya. Mohon pencerahannya, apa yang harus saya konsumsi untuk ASI-nya biar lancar, dan semoga anak saya karena suami saya pakai vape. Oke. Salam sehat selalu untuk kita semuanya. Astungkara Ibu. Mohon maaf tidak menyebutkan nama ini. Nggak apa-apa Ibu nggak menyebutkan nama. Silakan dokter ditanggapi. Iya, terkait dengan ASI yang tidak keluar pada anak pertama. Sebenarnya ASI anak pertama keluar, anak kedua yang enggak malahan. Kenapa sih tidak bisa keluar ASI? Ya, sebenarnya ASI itu adalah kan terkait dengan hormon. Di sana ada hormon oksitosin, prolaktin. Ya makanya ketika ibu hamil sudah melahirkan, itu akan diproduksi dan itu yang akan menghasilkan ASI. Itulah yang membedakan ketika ibu sudah melahirkan dan ketika ibu belum melahirkan sama sekali. Jadi ketika ibu sudah melahirkan, maka hormon-hormon yang kedua itu akan aktif. Jadi hormon-hormon kedua itu aktif, maka ibu akan produksi ASI seperti itu. Nah, apa sih yang menyebabkan ASI tidak mau keluar? Sebenarnya ada banyak sekali. Terkait dengan hormon, sebenarnya kan ASI itu bisa dibantu dengan pemijatan pada area payudara, seperti itu bisa dibantu dengan nutrisi atau obat-obatan pemicu daripada ASI ini. Dan memang terkadang yang paling terakhir yaitu adalah hormon stres. Terkadang stres itu kan banyak sekali yang diganggu, selain dari ketidakstabilan hormon juga bisa diganggu dari stres ini. Memang terkadang banyak sekali penyebabnya untuk ASI tidak keluar, tapi ya sebaiknya yang seperti itu dikonsultasikan lebih lanjut sareng dokternya. Dokter kandungan atau dokter anak bisa. Oke, jadi memang kita setiap manusia beda-beda ya dok ya. Astungkara, syukurlah kalau misalnya untuk Anda yang misalnya bisa menyusui anaknya, jadi gunakan momen itu gitu ya, seperti itu. Nah dok, kalau sudah kita ketahui untuk cara mencegahnya, sekarang tadi apa tadi dok? Pencegahan betul ya. Untuk selanjutnya apa yang ingin disampaikan nih dok? Tadi kan sudah pencegahan, sudah gejalanya, faktornya, langkah penanganan ya dok ya? Bisa ya, boleh. Nah penanganannya nih untuk anak-anak yang terkena pneumonia ini. Ya, sebenarnya untuk anak yang terkena pneumonia, yang paling pertama itu kan sebenarnya orang tua harus aware, karena anak itu balik tidak lagi bisa, ya ke orang tua ya, betul. Karena anak itu tidak bisa melakukan sendiri sebenarnya, untuk masih kecil. Ngadu aja belum bisa gitu kan. Makanya bapak ibu di rumah harus aware terhadap anaknya jika sudah mulai ada batuk, sesak, demam yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya yang pertama yaitu oksigen. Sebenarnya untuk penanganannya sendiri dari pneumonia itu yang pertama oksigenasi. Jadi bapak ibu jika ingin lebih aware lagi terhadap anaknya, bisa belikan alat yang sangat sederhana yaitu saturasi atau spirometri ya, untuk mengecek saturasi oksigen anaknya di rumah. Jika sudah mulai di bawah 94%, apalagi di bawah 90%, berarti anak itu memerlukan oksigen. Oksigen untuk membantu. Kalau sama kanebo itu beda dok ya? Ya. Kanebo yang untuk alat itu beda ya dok?
Bukan nebu. Iya, ya alat Oh, untuk nebul. nebul ya. Nebul ya. Kalau alat untuk nebul sebenarnya itu untuk membantu daripada melegakan atau membuka saluran pernafasan. Berarti boleh apa tidak itu sebenarnya nebul? Ya sebenarnya nebul itu diperlukan ketika memang perlu, itu intinya. Siap. Jika memang tidak perlu ya tidak sebenarnya kan gitu. Yang pertama yaitu untuk mengetahui itu untuk nebul itu kan sebenarnya untuk treatmentnya atau untuk pengobatannya nebul. Yang pertama itu untuk mengetahui terlebih dahulu, untuk mendeteksi. Dengan spirometri kita cek apakah sudah di bawah itu yang tadi saya sebutkan 94. Berarti memerlukan oksigenasi. Itu oksigenasi yang memang kalau sudah seperti itu, jika tidak ada oksigen tabung di rumah, sebaiknya ke fasilitas kesehatan seperti itu. Yang kedua yaitu dengan nutrisinya harus dijaga karena semakin anak sakit dia memerlukan nutrisi yang sangat cukup. Biasanya pada anak-anak pneumonia itu untuk bernafas aja susah, apalagi untuk makan dan minum. Memang terkadang malah lemes, tidak mau makan minum itu ketika dia sakit. Memang itu harus dijaga juga, harus diberikan terus yang sangat bagus nutrisinya yang memang diperlukan untuk anak-anak. Yang ketiga ya memang harus karena dia infeksi, jadi perlu antibiotik seperti itu. Dengan penanganan infeksi paru memang memerlukan antibiotik. Jadi seperti tadi kalau pneumonia ringan masih bisa dirawat di rumah dengan pemberian antibiotik oral atau diminum. Misalkan kalau sudah jatuh ke pneumonia yang lebih berat, dia harus dirawat di rumah sakit untuk pemberian antibiotik yang dari infus seperti itu. Oke, seperti itu ya dok ya. Ini ada yang bertanya lagi. Mohon maaf, pertanyaannya simpel saja dari Pak Ketut Yase di Banyu Asri. Apakah pneumonia itu menular? Itu saja. Terima kasih dokter. Baik, sebenarnya untuk pneumonia ini kan merupakan salah satu penyebarannya ya memang dengan menular, ya. Entah itu dari pernafasan, yang kedua dari aspirasi. Aspirasi itu sebenarnya kalau dalam bahasa medis yaitu misalkan kita lagi makan, tapi isi dari makanan itu sudah terkontaminasi. Bukan. Isi dari makanan itu entah kenapa dia dikeluarkan atau misalkan muntah. Dikeluarkan lagi ya setelah dikonsumsi. Dikeluarkan itu dia akan tidak sengaja masuk ke saluran pernafasan. Itu yang menyebabkan dia penularannya sebenarnya, ya. Yang ketiga yaitu bisa dari dari peredaran darah. Jadi misalkan ini khususnya pada pasien-pasien yang lama dirawat di rumah sakit, dia sangat beresiko, memang ada penelitiannya, sangat beresiko terjadinya pneumonia karena itu. Karena dari peredaran darahnya dia lama, artinya pemasangan infus lama seperti itu. Sebenarnya kan pemasangan infus lama tidak bagus juga. Jadi kan memang dia tuh secara teori harus diganti seharusnya setiap berapa minggu sekali, karena itu karena ketika kita sedang memasukkan benda asing dari luar tubuh ke dalam tubuh, itu artinya akan gampang sekali terjadi resiko-resiko infeksi seperti itu. Sebenarnya dari 3 itu penularannya, dari pernafasan, mungkin dari COVID yang sering sekali dulu didengar dari droplet, tatap muka seperti itu. Selanjutnya dari aspirasi atau pneumonia aspirasi itu yang saya bilang tadi, yang dari makanan yang awalnya sudah masuk yang memang dia tuh sebenarnya kan secara teori dia tidak steril. Secara teori dia tidak steril, artinya masih terkontaminasi, entah itu kuman, dia masuk ke dalam saluran pernafasan, itu yang akan membuat dia infeksi paru seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dari peredaran darah seperti itu. Ya. Baik, ini luar biasa sekali ya, karena memang perhatian kita sebagai orang dewasa lah hitungannya ya dok ya, untuk anak-anak ini memang menjadi tanggung jawab para orang tua, hitungannya seperti itu. Oke, kita akan nanti akan menjadikan bahasan siang ini dengan closing statement, nantikan sesaat lagi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax.
Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Program siaran pendidikan sebagai fungsi menambah pengetahuan dan berpengaruh terhadap masa depan. Kami hadirkan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 19.30 hingga 20 WITA hanya di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 11:45 menit. Tidak terasa ya dok, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Nah, tapi ini ada pertanyaan dulu dari seorang, mohon maaf saya ibu rumah tangga dari Grogak. Pertanyaannya adalah, apakah penyakit yang tadi disebutkan, ya emang gak susah ya ngomongnya, pneumonia pada anak itu apakah akan kambuh-kambuhan seperti kayak flu dan batuk, atau seperti apa dok penjelasannya dong? Mohon pencerahan, terima kasih. Silakan dokter. Sebenarnya kalau dibilang kambuh-kambuhan sih kurang tepat sebenarnya. Tapi dia infeksi berulang. Oh, sebutannya seperti itu. Iya, kita sebutnya infeksi berulang. Memang kan anak-anak itu agak sedikit susah dijaga. Misalkan ketika anak-anak itu bandel, dia itu seperti yang faktor risiko tadi. Itu ketika akan ada lagi, dia akan terinfeksi berulang lagi. Sebenarnya bukan kambuh-kambuhan, bisa saja terinfeksi berulang. Memang misalkan jika memang faktor risiko tadi tidak dijaga, yang ke-8 itu, seperti itu. Jadi harus diingatkan lagi bahwa sebagai orang tua, jangan gini ya dek, jangan gitu ya nak, guys, seperti itu ya dok ya. Harus memang lebih aware perhatian, terhadap anak-anak. Baik dokter, sebagai closing statement nih untuk topik kita siang hari ini, apa yang harus diingatkan dan juga disampaikan oleh pendengar kami, silahkan. Yang pertama terkait dengan pneumonia ini memang kan masih sangat sering, cukup sering terjadi pada anak-anak dan kematiannya juga masih tinggi. Jadi memang disinilah peran orang tua, bapak ibu sekalian untuk lebih perhatian terhadap anaknya terkait dengan nutrisi anaknya, kebersihan anaknya, imunisasi anaknya untuk imunitas anaknya terlebih seperti itu. Dan memang ketika anak itu sudah seperti yang saya sebutkan ada gejala pneumonia, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dapat pelayanan kesehatan lebih cepat, lebih dini seperti itu ya. Mungkin seperti itu aja. Baik, terima kasih Dokter Adi. Sekali lagi hari ini narasumber kami adalah Dokter Komang Adi Widayana, dan terima kasih banyak untuk pencerahannya dan juga informasinya serta sharingnya ya dok ya. Juga sama-sama. Untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui line telepon 03622464, 081139999790, yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official, yang juga mendengarkan saja kami ucapkan terima kasih, dan kami akan saat lagi akan mengajak Anda umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan puja tirsanjil. Terima kasih dokter. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya, tapi bukan di Kertausada. Iya, kalau bisa jangan di sana karena pasti akan sangat berat sekali. Baik, terima kasih dokter. Selamat bertugas kembali. Selamat siang. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.